If you don't wanna see me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenia. Saya dari S1 Ekonomi Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu haki atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi hak atas kekayaan intelektual ini merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property rights sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar hak milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Itu adalah istilah dari haki atau pengertian dari hak atas kekayaan intelektual dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Rifka Fitra. Saya dari kelas manajemen malam semester 2. Nomor absen saya adalah 142.19.059. Saya akan membawakan materi tentang macam-macam haki atau hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, ataupun produk. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khusus, khas, dan bersifat pribadi. Nomor 2, hak kekayaan industri yang meliputi 1. Hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor asal hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri intervensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nomor 2, merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada seseorang menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripada berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif.
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. 5. Rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah faktor informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nomor 6. Indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Apriliana dengan NIM 142-19048. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penetapan haki, tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Yang keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang ke-8, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Yang ke-9, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual atau haki dapat dilaksanakan. Maka setiap individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip atas hak kekayaan intelektual. Adalah yang pertama ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, intelektual berasal dari kegiatan kreatif. Pikir manusia memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu, dan sastra dan seni guna meningkatkan kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi negara. Keempat ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur manusia sebagai warga negara sehingga hak telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan, diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan
masyarakat atau lingkungan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.